Oke, setelah kita sempat libur beberapa saat, sekarang kembali saya serasa muda kembali ya di tengah-tengah teman sebaya ini. Kita ada di program Way of Life ya, sahabat Mercury, Somer Way of Life. Meskipun yang punya acara nggak ada, tapi yang punya acara menitipkan 3 anak-anaknya untuk bersama saya sore hari ini. Dan topik kita hari ini adalah generasi anak bangsa. Itu yang Papa kalian ini pilihkan ya. Judulnya adalah generasi anak bangsa. Dan senang bisa hadir di tengah-tengah keluarganya Pak Dr. Johan. Ada Rachel, ini putra pertama ya, anak pertama putri ya, putri pertama. Kemudian ada Richie, yang kedua, yang terakhir ada Williams. Apa kabar anak-anak, teman-teman? Tuhan baik. Saya panggil teman-teman ya, supaya Om nggak terlalu kelihatan tua ya. Oke, baik. Baik semuanya ya, seger karena baru liburan, cukup lama di Bali ya. Betul. Luar biasa ya. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk ngomong. Oke, silakan memperkenalkan diri karena Om juga pengen tahu apa kegiatan kalian ya, sesuai dengan urutan. Yang pertama Rachel, sekarang lagi ngerjain apa, lagi kuliah kah, lagi sudah kerja kah atau apa? Rachel silakan. Halo, nama saya Rehuel. Rehuel. Panggilnya Rehuel bukan Rachel ya? Iya, Rehuel. Banyak yang kadang salah jadi Rahuel. Oh. Ada juga manggilnya Rachel. Rachel. Lebih jauh lagi. Padahal panggilan yang benar Rehuel. Rehuel. Iya. Oke. Saat ini lagi kuliah S2 di UI untuk ambil peminatannya itu Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan. Apa Keuangan publik dan perpajakan. Iya. Oke, S2 ya. Iya, betul. Jadi Sobat Way of Life, kalau beberapa kali Dr. Johan menyampaikan putri pertamanya yang sibuk luar biasa menempuh S2, inilah tampilannya. Kalau Anda menonton kami melalui mercuryfm.id, ada visual radio. Nah, Anda bisa melihat ini adalah putri tercantik karena satu-satunya ya di tengah di tengah anak saudara-saudara yang cowok. Jadi sekarang kegiatan Rachel apa? Kuliah. Ya, baru aja selesai UAS semester 1. UAS semester 1. Iya. Nah, kalau S2 itu berapa tahun? Bisa ditempuh berapa tahun paling oke? Kalau kurikulum lama itu 4 semester, jadi 2 tahun. Tapi karena saya kurikulum baru bisa 1,5 tahun. 1,5 3 tahun. semester. Oke, 3 semester ya. Targetnya 3 semester ya? Iya. Iya. So far so good kuliahnya? Yes. So far so good ya? Iya. Nilainya bagus? Baru keluar 2 dari 10 mata kuliah. Apa tapi dapatnya? Puji Tuhan A. Wah, keren ya. Oke, itu berkat Om juga loh itu. Oh. Doanya paling enggak ya. Oke, itu Rachel ya, Yeah. Rachel. Anak pertama. Kemudian, hai Richie, apa kabar? Hai Om, kabar baik? Ya, kabar baik, sehat ya. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Nah, kalau Richie apa kegiatannya sekarang? Jadi tahun lalu saya lulus dari Universitas Indonesia S1. Apa S1-nya apa? Dulu ngambil ilmu komunikasi, Komunikasi. tapi majornya di PR, Public Oh, Relations. PR. Iya. Terus sekarang sambil lanjut S1 hukum lagi, tapi aku juga content creator, jadi in between both. Nah gitu, S1 hukumnya di mana? S1 hukumnya di sini, Surabaya. Oh, di Surabaya? Iya, ngambil di Surabaya. Ini tapi kuliah reguler? Ambil program RPL. Apa itu RPL? RPL rekognisi pembelajaran lampau. Jadi direcognize study dan juga experience sebelumnya, baik secara edukasi maupun pekerjaan. Itu jadi diperpendek masa studinya. Oh, iya, tapi setara S1 ya? Setara S1. Setara S1. Cuman kuliahnya jarak jauh bisa gitu? Bisa, full online soalnya. Full jadi online? dari manapun bisa. Oh, gitu. Iya. Berarti dimampatkan jadi berapa ini semester? Seharusnya 2 tahun? 2 sampai 3 semester. Oh, cuma 2 sampai 3 Iya. semester. Separuh berarti ya. Separuh. Keren ya. Iya. Tapi ya itu bobotnya luar biasa ya. Berarti nggak ada liburnya, kuliah Senin sampai Sabtu. Iya, kemarin juga pas liburan jadinya kuliah gitu. Jadi Senin sampai Jumat seharusnya. Senin sampai Jumat. Cuma kadang ya, Sabtu ada libur. kuliah juga. Kadang Sabtu juga ada. Oke, di Unitomo. Berarti Papa juga di Unitomo ya? Iya. Papa di Untak ya? Di Unitomo. Unitomo juga ya, yang S1-nya. Iya. Tapi beda ini ya, beda program ya.
Sama programnya. Oh sama. Iya. Oh bersaingnya sama papa sendiri dong. Ini belum UAS belum. UTS kemarin udah, UAS-nya nanti UTS minggu depan. sudah. UTS sudah. Nilainya bagus mana sama papa? kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Iya. Contoh-contohan dah. Enggak. Oh enggak. Iya. Oke. Thank you Richie untuk Thank you, perkenalannya. thank you. Dan sekarang ini yang paling berbobot ya. Rachel dan Richie mengakui karena badannya paling keker gitu ya. William apa kabar William? Baik Om. Baik ya, sehat ya. Seneng kayaknya yang paling semangat ke Bali William sih kayaknya. Iya. Iya gitu ya. Iya. Meskipun tadi ini pertamanya nggak enak soalnya banjir ya. Iya. Banyak banjir. Bali itu sekarang banjir ya. Iya, karena Beberapa- lagi pasang dan lagi musim Karena hujan. pasang dan curah hujannya cukup tinggi gitu. Oke, William sekarang katanya baru selesai kuliah juga ya? Iya, betul Om. Oh, Kuliah hukum di Trisakti. istri sakti. Kalau Rachel dulu S1-nya Trisakti juga. hukum. Iya, hanya beda peminatan kita. Oh gitu. Kalau dulu S1-nya apa Rachel? Aku peminatan hukum acara. Hukum acara. Oke, kalau Aku ini ambil hukum keluarga, adat, dan perdata. kenapa sih suka dua dari kalian ini suka dan sekarang kamu ya suka Iya. iya suka disiplin ilmu hukum. Kalau Williams kenapa? Kalau saya sendiri, saya lihat kan peluangnya lumayan gede. Dan Oke. orang-orang di luar sana saya lihat, terutama yang kayak mungkin keuangannya kurang, segala macam tuh tidak mendapatkan hukum yang sesuai dengan yang kita pelajari gitu loh. Iya, jadi kayak semakin orang itu mempunyai kekayaan, kekuasaan itu lebih mendapatkan hukum yang lebih baik daripada yang lainnya. Oke, wah ini keren ini cocok jadi presiden ini. Amin. Ya, gimana? Cocok kan? Cocok. banget. Amin. Semangatnya semangat membantu Masyarakat. masyarakat bawah gitu ya. Iya. Tapi jadi rencananya nanti ini kan sudah selesai nih. Iya, Nah, sekarang kegiatannya William apa? Sekarang saya lagi bantu di gereja dan sekarang lagi nyari-nyari saya mau kuliah di UGM, UI atau Unpad Untuk S2-nya? untuk S2-nya. betul. Oh, semuanya memang dididik sama papa untuk pendidikan penting banget gitu ya. Betul. Iya. Apa sih artinya kenapa sampai susah-susah cewek aja kok sampai S2 segala macam kayak begitu? Kalau dari Rachel apa yang mendasari? Pasti bukan hanya karena mau disuruh sama orang tua pun kalau kita yang ngejalaninnya nggak mau, ya pasti ada aja alasan untuk nolak gitu kan. Kalau Rachel apa? Keinginannya Kalau apa? ditarik dari dulu ya, waktu SMP, SMA tuh udah mulai cari-cari jurusan. Nyari jurusan, tertarik salah satunya di hukum. Karena peluang Kenapa waktu itu kok karirnya. dihukum? Nakal ya? Oh enggak. Oh enggak Kan mencari-cari jurusan. mencari-cari terus dihukum. Berarti kan Enggak. nakal. Oh enggak. Beda. Fakultas hukum ya. Iya. Pastinya. Ada Bercanda, spasinya, bercanda. ada komanya. Terus Jadi untuk peluang karir sendiri luas banget ya. Bisa di pengadilan itu kan ada jaksa, hakim, advokat. Di luar itu pun ada juga kayak konsultan, mediator dan lain sebagainya. Itu dari peluang karir. Terus juga semakin mendalami hukum nih, semakin menarik karena ternyata aturan kita sama yang kejadian aslinya nih atau prakteknya berbeda. Kadang yang diatur apa ternyata faktanya berbeda. Itu semakin menarik karena S2 ini juga kan ngambil lebih rinci lagi hukum keuangan publik dan perpajakan. nanti kalau sudah selesai program S2-nya rencananya mau kerja apa tetap cari nanti mentok-mentokin S3 lagi rencananya. Oh, mau ambil kerja dulu, Kerja ngeliat dulu. pengalaman sama fakta di lapangannya. Apa nanti yang bekerja di bidang apa? Mau mendirikan firm atau mau apa? Kalau Rachel udah punya gambaran nggak? Pokoknya lulus S2, nih S2-nya kan nggak main-main nih dari Universitas Indonesia gitu kan. Berarti kan lulusannya pasti kalau Om percaya pasti akan banyak diincer gitu oleh perusahaan atau Amin. apa gitu. Nah, kalau Rachel lebih memilih apa nanti? Kalau aku sih karena ambil peminatannya ini kan hukum keuangan publik dan perpajakan, semakin masuk ke dalam tuh semakin menarik walaupun baru S1 ya istilahnya kan baru banget nih masuk. Nah, nanti mau berkarir kurang lebihnya tuh ambil di peminatan itu juga. Jadi antara perpajakan atau keuangan publiknya. Oke, berarti di perusahaan ya nanti ya atau jadi konsultan kali ya?
banyak sih peluangnya. Tapi Banyak kan ya. nanti Kalau Rackwell lebih seneng yang mana? semuanya Bekerja ikut orang atau jadi konsultan karena bisa pegang beberapa perusahaan dan bisa dikerjakan dari rumah atau apa gitu? kalau aku lebih ke pengalamannya dulu. Nah, gitu. Apa aja nanti yang Tuhan kasih? Iya. Oke, terima gitu ya. Oke. Oke, good, baik. Dan sekarang saya ke Richie. Richie, apa namanya konten kreator ya? Iya. Untuk apa yang lebih banyak? Apa semuanya main? Ada TikTok, ada apa gitu? Sebenarnya aku mostly di Instagram sih dari dulu. Oh, Instagram. Cuman sekarang kayaknya Kontennya apa kontennya? kontennya, jadi sebenarnya dari dulu tuh aku nggak pernah langsung ngotak-ngotakin a specific industry. Jadi aku dari awal bikin social media tuh I just basically want to share everything that I like. Jadi kayak passion aku di mana aja aku share. Cuman kalau sekarang lebih banyak di dunia beauty sih. Jadi skincare, fragrances. Oh gitu ya? Gitu, lifestyle and everything Karena in itu between. yang memang peminatannya banyak gitu ya menurut. Dan aku personally juga memang di antara semua yang aku dabbling in kayaknya paling passionate di situ juga sih. Gitu. Jadi sekarang mostly di situ seputaran dengan beauty. Gitu. Nah, kalau dulu S1-nya udah PR gitu ya. Cocok sama itu. Nah, sekarang ngambil S1 lagi Fakultas Hukum gitu ya. Itu untuk apa? Jadi basically sebenarnya dulu to be honest waktu aku awal masih nyampe graduate pun aku nggak ngelihat aku di law actually sebenarnya awalnya. Terus banyak seperti sama kayak waktu aku SMA graduate awalnya juga nggak kepikiran communication, lalu kemudian sharing sama papa mama dan juga my siblings tentang ini, dan akhirnya ketemu jalannya di situ. Begitu juga sekarang dengan law gitu. Jadi mungkin kemarin ini sempat banyak sharing dengan papa juga, melihat juga dengan basically I'm surrounded by family members yang juga di dunia yang law. Aku udah banyak lihat juga banyak fenomenanya, penerapannya, dan to be honest waktu aku S1 di communication pun I think it's inevitable that law itu nggak bisa dihindari sih. Iya. Di semua sektor semua industri. semua sendi kehidupan kita itu selalu diatur Iya. oleh aturan ya. Aturan itu apa namanya 11-12 sama hukum gitu ya. Iya. Melanggar aturan ya melanggar hukum gitu kan. Exactly. Jadi selain papa memang lebih mengarahkan kalian ke sana, tapi masing-masing dari kalian juga punya vision yang kurang lebihnya sama. Bagus. Oke, saya punya beberapa pertanyaan yang sebenarnya ini dititipin papa juga gitu ya. Tapi apa namanya? Beberapa pertanyaan yang basically untuk anak-anak Gen Z. Kalian semua Gen Z kan ya? Iya. Masih Gen Z Masuknya ya? Masih Gen Z ya? Masih Iya. Gen Z. Meskipun Rackwell udah Gen Z-nya ada di ujung-ujung, enggak kan ya? Enggak. Belum kan ya? Enggak. Masih Gen Z semua gitu ya. Nah, yang silakan dijawab jujur karena ini ditonton dan ini direkam gitu ya. Direkam oleh malaikat juga. Oke. Pertanyaan pertama ini menarik ya. Di zaman seperti sekarang ini kan ya, anak-anak seusia kalian gitu ya, ganteng-ganteng, cantik gitu. Kalau dibilang misalnya ditanya terus memberikan pengakuan, enggak kok, belum pernah pacaran sampai di umur sekarang gitu. Nah, yakin nggak? Bahkan ini saya ini berjaka dan perawan tulen katanya. Dan fokus untuk selesaikan pendidikan, bener nih. Satu-satu. Saya ke Rackwell dulu, anak pertama. Yakin? Kalau dibilang tulen udah kayaknya jauh banget ya umurnya ya. Nggak sejauh itu kayaknya. Karena kan baru 20-an juga kan. Dan kalau misalnya pacaran tuh kalau aku pribadi ya, itu untuk tujuannya apa? Untuk pasti yang ke jenjang yang lebih serius, bukan main-main. Kalau main-main kayaknya buang waktu kalau dari pandangan aku sendiri pribadi. Jadi untuk sekarang memang fokus ke pendidikan dulu karena pengalaman dari teman-teman sekitar juga ya, yang rata-rata udah lebih fokus ke cinta, hubungan pasangan dan lain sebagainya. Nggak lama setelah itu kan langsung pasti kayak ke merit jatuhnya. Jadi pendidikannya tuh sayang banget, karirnya juga sayang karena beberapa temen tuh yang udah merit ya udah jadi ibu rumah tangga. Nggak ada kepikiran lagi untuk pendidikan, untuk berkarir dan lain sebagaimananya gitu kan. Tapi kan setiap orang punya pandangan dan keinginan yang berbeda. Betul. Kalau aku pribadi lebih ke pendidikan dan mau berkarir. Lebih ke pendidikan dan mau berkarir dulu. Makanya karena bagi Rackwell pacaran itu adalah one step to married gitu ya. Artinya nggak lama lagi harusnya married.
jangan pacaran puluhan tahun ternyata Jagain jodoh orang gitu ini kan. nggak jelas gitu kan ya. Iya. Tapi gimana dengan teman-teman yang ada di sekelilingmu? Apakah mereka nggak Raquel nggak pernah pacaran gini-gini? Ada nggak? Justru ada yang beberapa kan karena S2 ini nggak hanya yang seumuran ya, ada Nggak juga dulu ketika di maaf, apa namanya S1 itu kan pasti kan mostly kan banyak yang pacaran lebih banyak daripada yang enggak gitu kan. wah waktu S1 tuh kan zaman COVID ya, agak sulit untuk melihat satu sama gitu. lain karena semuanya by Zoom. Oh, oke. Iya, kalau S2 ini yang lebih ke apa ya, offline. Jadi kan lebih kelihatan langsung oh ini dan rata-rata kalau S2 ini enggak semuanya yang seumuran yang Gen Z, ada juga yang udah berkarir, bahkan ada yang udah berkeluarga. Mereka justru yang udah senior ya kita sebutnya, nggak boleh ngomong tua ya. Nggak boleh ngomong tua, ya kayak Om ini senior nih. Oh iya, Bukan kita tua. harus ngomongnya senior. Yang untuk senior ini ngelihat bagus karena punya visi misi ke depannya, punya tujuan. Bukan yang kayak istilahnya, oh karena teman-temannya ada pacar jadi ikut-ikutan. Nah, iya itu. Ya. Itu maksudnya Om itu. Bagaimana kemudian Raquel apa namanya menjaga diri nggak hanya sekedar mau ikut-ikutan. Karena kan sekarang kan kadang-kadang kan yang paling susah kan hari gini umur segini belum pacaran, apa gitu kan. Kayak gitu-gitu kan orangnya kalau nggak punya kekuatan ini ya mental yang bagus kan pasti gampang ini. Iya. Menurut Raquel apa yang bisa kemudian membentengi kamu membentengi diri supaya aku nggak mau, pokoknya aku maunya ini teguh di pilihan itu apa? Nggak langsung sih, dari kecil kan memang sudah dididik ya untuk jadi sama orang tua tuh jadi trendsetter, nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Lama-lama terbentuk sikap sifat sama pendirian. Oke, kalau misalnya aku mau tujuan hidupnya atau karirnya ini terserah orang lain mau apa, karena mereka punya hak mereka dan mereka bisa mengendalikan diri mereka. Begitupun aku nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi aku bisa mengendalikan diriku. Aku mau tujuannya ini, ya udah aku melangkah bersama Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Wow, keren, bagus. Ya, kalau yang cewek mungkin kita masih bisa percaya gitu ya. Ini kalau yang cowok-cowok ini ya bener nggak Bu Angel ya? Kalau yang cowok-cowok ini bukan karena Om dulu kayak gimana gitu, bukan. Tenang. Nah, masing-masing beda. Kalau yang cowok-cowok yakin, Richie juga? Iya, aku juga sama sih. Sama ya? Emang apa namanya? Kalau Richie apa yang melatar belakangi? Enggak gua nggak mau pacaran dulu Yang penting ini selesaikan dulu ini. Apa? Sebenarnya mungkin masih kurang lebih sama Cece ya, tapi mungkin aku tambahin aja. Kalau for me, satu, pacaran itu kan something yang commitment and future oriented. Jadi kita juga harus menghargai orang lain, nggak cuma only ourselves, tapi juga other people yang involved in suatu relationship kan dua-duanya. Dan nggak cuma dua orang, tapi keluarganya juga. Jadi buat aku, ketika memang belum saatnya dan belum available untuk commit, dan jangan dimulai hanya untuk main-main, itu satu. Dan kedua juga banyak banget lihat sekeliling aku, itu juga masih berkaitan, mungkin karena dari dulu juga memang sama udah dididik dan udah punya value tuh nggak gampang fear of missing out ya. Dan karena menurut aku juga FOMO mungkin sebuah culture yang sangat very prone to us yang Gen Z ya. Iya. Apalagi sekarang gitu ya. Social pressure penetrasi juga media besar. sosial tuh kan kayak gitu. Nah, Dan apalagi di sekolah juga dulu ngerti banget, maka tadi Om sempat nanya kan gimana sih teman-teman kan pasti banyak yang pressure gitu. And I think dating itu juga salah satu bagian dari social pressure. Cuma aku dari dulu ngamatin tuh banyak banget orang yang dating tuh just because. Hanya yang penting aku secara statusnya available dating sama orang gitu, supaya maybe achieve status yang lebih tinggi, dapat rekognisi dari orang lain gitu dan lain sebagainya. Cuman dari dulu memang udah diajarin juga, dan aku juga personally orangnya memang punya disiplin yang nggak gampang FOMO. Jadi I feel like ya everyone punya pace-nya sendiri. Orang lain mau dating duluan silakan, tapi banyak juga lihat cerita-cerita yang kurang baik. Jadi kita ya fokus on our own path aja. sempat punya pengalaman nggak enak gak? Misalnya dikucilkan dari teman-teman sepermainan gitu karena ini kayaknya kuno banget nih Kayaknya si Richie, enggak ya? Related to dating ya?
Enggak sih ya. Enggak ya. Kalau dalam hal Tapi dating biasanya sama sih, memang kalau dengan siapa kita berteman itu, biasanya teman-teman kita itu nggak beda-beda jauh sama kita juga sih ya. Iya. Iya. Iya, jadi puji Saya Tuhan. nggak mau ngomong orang baik berteman sama orang baik enggak lah. Iya. Nanti itu terlalu inilah ya. Iya, benar. Tapi biasanya orang yang sepemahaman sama kita itu biasanya yang Jadi nggak terlalu banyak kena judgement juga ya ya. banyak judgement. Nah ini yang paling bontot ini gimana nih? Kalau Williams gimana ya? Sebelumnya mau klarifikasi dulu nih. Papa tuh nggak pernah ngelarang kita untuk pacaran. Ya, Itu kan pasti yang ya, orang ya. pikirkan kayak, oh ini anak-anak nggak ini karena pacaran, pasti orang tuanya nggak boleh. Nggak bolehin, dilarang-larang. Enggak ya, Papa bebasin pernah ya. ngomong ke kita, kalau kamu dapat pasangan dari Tuhan segala macam, why not kenalkan ke keluarga segala macam, gitu. Masalahnya pasangan dari Tuhan itu loh harus digaris bawah itu yang seperti gimana sih? Itu yang nggak kayak kamu having sex before marriage, yang kamu nggak yang dikit-dikit ke pacar kamu segala macam. Pokoknya kamu harus komitmen, kamu harus bisa komunikasi segala macam. Dan sekarang itu pertanyaannya gak gampang nyari kayak gituan. Kayak pasangan yang kita pelajari lah dari Alkitab yang sabar segala macam Yeah. itu susah nyarinya. Jadi kita tuh harus perlahan nyarinya segala macam. Aku tuh bukan orang yang tipe yang kayak aku nggak mau pacaran, nggak. Aku tuh juga manusia, aku mau aja punya pasangan. Tapi intinya pasangan yang aku cari itu belum aku temukan. Ya, dan keyakinan itu yang membuat kalian bisa bertahan sampai hari ini ya. Ini bukan soal prestasi apa-apaan ya, tapi kan semuanya kan hidup ini kan semuanya pilihan ya. Tapi kalau misalnya kalian memilih yang ini adalah yang hal yang terbaik yang memang kalian yakini dari perjalanan bersama Tuhan begitu ya. Luar biasa sama anak-anak ini. Pokoknya saya hari ini ngerasa memang berteman dengan bersiaran dengan anak-anak sebaya gitu. Umur kita sama kan ya? Sama. Ya, kita 11-12 lah. Nanti kita lanjutkan setelah iklan ya. Kita masih di perjalanan Way of Life. Somer Way of Life, kalau Anda nggak ketemu Dr. Johan, sabar ya. Minggu depan mudah-mudahan. Kita masih fakultatif karena Pak Dokter sibuk banget di bulan Januari ini, jadi hanya ada minggu depan. Tapi kalau hari ini Anda nggak nemu di frame itu, kalau Anda nonton kita di mercuryfm.id dan di frame nggak ketemu Pak Dr. Johan, tenang ya, karena diwakili oleh 3 orang nih, membelah menjadi 3 nih. Ini 3 anak yang luar biasa. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan pertanyaan pertama, kata Williams, apalagi titipan pertanyaannya ini soal keuangan nih, kalau yang kedua ini, yang saya ingin mendengarkan langsung gitu ya. Soal manajemen istilahnya manajemen keuangan sudah diajarin sama papa mama untuk ngatur duit mulai dari kecil gitu ya. Seperti apa sih yang bisa ditestimonikan gitu? Papa mama ngajarin apa dan kalian terus kemudian ngatur duitnya kayak gimana? Rekwal. Mungkin kalau dari kecil tuh dimulai dari setiap kali Chinese New Year kan dapat uang, itu ditabung, terus mulai dari situ udah bisa mulailah diberikan tanggung jawab yang lebih besar, kayak uang kuliah dikasih, kita sendiri yang mengatur untuk membayar. Kalau dulu di S1 dibagi 2, jadi bayar BPP pokok baru bayar SKS. Itu kita sendiri yang mengatur pembayarannya. Dan kalau misalnya kita ini ya ambil kata kasarnya Nakal gitu. Bisa kita nggak bayar. Nggak bayar, terus kita juga pakai untuk yang lain. Berarti saat jatuh tempo nggak bisa bayar dong, nggak bisa kuliah kan, istilahnya kayak gitu. Jadi dari hal kecil itu udah belajar. Ya itu dilatihnya dari semenjak kecil sih. Baru step by step mulai tanggung jawab yang lebih besar dan lebih besar gitu. Gitu. Dan kalau sampai sekarang pelajaran apa yang paling berkesan buat Rekwel dari papa mama dulu, bukan ngajarin secara perintah-perintah enggak ya, tapi mengajak Anda untuk mengajak kalian untuk mengatur duit lebih oke. Nah, kalau sekarang yang paling dirasakan apa? Kalau yang sekarang dirasakan tuh jadi dengan apa yang sudah dilakukan sepanjang dulu itu, sekarang oh iya ya, untung aku dulu kayak gini. Coba itu apa? Kalau dari dulu kan
pertamanya pasti kita nggak jadi pelaku ya, kita mencontoh. Waktu anak-anak kan pasti mencontoh orang tuanya. Orang tua kayak gini nih, kita lama-lama ngikutin jejaknya. Kita juga belajar sendiri, mulai bayar per puluhan dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh jadi istilahnya kalau kita setiap bulan tuh kayak aku pribadi terutama, oke ini tanggal sekian bayar per puluhan. Jadi kita udah ada disiplin untuk mengatur keuangan itu. Iya. Jadi udah bikin posting-posting anggaran gitu ya. Jadi nggak kira-kira kayak gitu ya. Kalau Ricci gimana pengalamannya untuk ngatur keuangan ini? Jadi yang paling berasa buat aku tadi, jadi udah ada habit ya, sistem yang dibangun dari dulu. Jadi dengan apapun yang masuk itu berkat ya. Jadi kita udah pos-posin sesuai anggaran masing-masing. Dan juga personally when it comes to money management tuh yang berasa jadi bukan jadi sebuah chore ya, bukan sesuatu yang kayak kita harus kayak tiap bulan lakuin ini, tapi lama-lama udah jadi ya sistem habit. Jadi berasanya lebih lama-lama itu juga mempengaruhi mindset seperti kayak what we want and what we need gitu. Jadi lebih mindful, lebih purposeful juga. Jadi nggak cuman apapun yang masuk itu nggak keluar dengan tanpa meaning gitu. Jadi ya itu yang satu diajarin, dan kedua juga ya lebih menghargai segala sesuatu sih. Karena juga growing up kan kita melihat orang tua kita itu sebagai example bahwa sesemua yang didapatkan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Jadi itu juga growing up. Jadi sekarang kita lah ngelihat sekarang memasuki usia di mana yang kita udah mulai terjadi gitu caranya. Jadi menurut aku juga bersyukur banget dari kecil udah diajarin, karena I think it's very important untuk dari dini, sehingga ketika udah masuk ke usia di mana udah harus manage itu, ya udah nggak jadi PR besar lagi. Iya, karena udah jadi habit ya, good habit gitu ya. Tapi pernah nggak tergoda gitu misalnya, wah lumayan ini bisa, nanti aku pakai dulu mau beli handphone ini ada kebetulan baru murah diskon gitu. Pernah nggak kalau Ricci? Kalau aku mungkin karena personally salah satu cara aku juga bisa ngontrol in terms of spending itu lifestyle dan mindsetnya sih. Jadi personally aku lebih orang yang aku mungkin juga outputnya kita bertiga punya preferences yang beda-beda. Jadi dengan cara mengelolanya itu dengan meskipun pengajaran yang sama tapi outputnya berbeda. Kalau aku personally mungkin cara untuk kenapa nggak gampang kayak tergoda gitu-gitu lagi, lebih ke arah nge-adopt mindset minimalis dan essentialist sih. Gitu. Jadi benar-benar aku tuh tipe orang yang kalau ya butuh sesuatu, I can think it in a long term. Jadi nggak yang kayak harus sekarang, tapi jadi kalau Ricci itu semuanya lebih ke semuanya lebih terplanning dengan baik, gitu ya. Benar-benar nggak yang gampang. Misalnya kita butuh sesuatu, terus nanti kan along the way misalnya udah ngumpulin, udahlah settle for ini aja, gitu. Kalau aku tipe orang yang long term thinking aja sih, jadi supaya kalau butuh yang satu itu, ya udah satu itu aja, gitu. Jadi dan sometimes tuh ketika kita banyak godaan impulsif itu, kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita tunggu 1 hari lagi aja, 2 hari lagi, 3 hari lagi, mungkin kita udah nggak mau lagi hal itu. Jadi itu lebih ke lifestyle-nya diintegrate sama money management-nya. Dan lagi-lagi karena ini sudah ditanamkan sejak dini, kalian menjadi lebih mudah untuk tidak hanya berbicara sekarang, tapi melakukannya gitu ya. Karena nggak gampang loh, ya kan? Jangankan usia kalian, usia yang seom-om gini aja, yang senior kayak gini aja, kadang-kadang untuk fokus pada satu hal dan kemudian nggak belak-belok itu kadang-kadang susah loh. Kalau Williams gimana pengalamannya? Kalau aku sendiri, aku punya hobi yang diturunkan dari almarhum mama aku. Mama aku tuh dulu suka banget nyimpen emas. Nah sekarang tuh aku juga kayak, misalnya aku ada pendapatan, misalnya berapa juta, terus berapa persennya tuh aku simpen untuk aku belikan emas gitu. Karena aku kan suka pakai emas segala macam gitu, dan itu nggak ada harm. Sekarang hari ini nggak dipakai tapi? Aku nggak pakai karena aku habis dari luar kota. Tak kira takut sama om nggak ngambil kok. Dan menurut aku itu nggak ada harmful ke kita, karena in the end misalnya kayak urgent pas COVID itu kan orang yang pendapatan yang biasa segini bisa tiba-tiba turun, ada yang tiba-tiba naik. Itu bisa kita urgent kita jual untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Menurut aku sih gitu sih, kita cari hobi yang memang bisa menguntungkan kita di masa yang mendatang ntar. Iya. Kalau Mas memang Om setuju karena itu safe haven ya. Yes. Jadi bisa menjaga dari
inflasi ya, Iya. yang nilainya nggak turun gitu. Oke, boleh kita bergeser ke sahabat Merkuri. Kalau kita memanggil pendengar kita sahabat Merkuri, atau kalau Papa Johan bilang Somer ya, sobat Merkuri untuk Way of Life. Jadi Somer Way of Life. Ini ada Pak Diko, Mas Diko mungkin ya, yang nanya ke kalian, silakan nanti ditanggapin ya. Apa tips untuk anak-anak muda di luar sana agar bisa menjadi seperti kalian? Belajar terus dan nggak puas hanya S1. Apa nggak pusing tuh belajar terus katanya? Silakan, Rekwal. Itu datang dari mindset sih. Kalau misalnya kita punya mindset yang kita udah, kan untuk dapat mindset yang lebih dewasa, yang disiplin dan lain sebagainya tuh nggak instan, nggak kita langsung klik langsung berubah. Tapi dimulai dari hal-hal kecil, lama-lama mulai belajar, jadi lebih dewasa, lebih disiplin dan lain sebagainya. Jadi pertama mindset dulu, kita mengembangkan pikiran kita, rutinitas dan lain sebagainya. Setelah terbentuk tuh lama-lama hal yang kecil kita bentuk, untuk yang hal lebih besar kita lebih mudah untuk kita gapai karena dari hal kecil aja kita udah belajar gitu istilahnya. Ya, menentukan mindset itu seberapa jauh juga peran keluarga menurut Anda, menurut Rekwel? Tentunya sih penting ya, karena biasanya nih kalau misalnya kita udah ingin mencapai sesuatu tujuan, kadang tuh orang terdekat kita nih yang bisa melihat ini tuh sebenarnya baik gak sih untuk jangka panjang untuk diri kita pribadi, karena kita kadang nggak bisa menilai sendiri, tapi harus bantuan orang-orang terkasih kita. Itu ya, jadi luar biasa ya peranan ke keluarga itu ya. Oke, kalau Rishi ini ya pengalamannya gitu. Mungkin kalau yang bisa aku share, jadi sebenarnya kalau ditarik mundur, aku tuh dulu mengalami sebuah breakthrough dalam hal education itu mungkin pas mau masuk SMP. Oh gitu? Mau masuk SMP aku bener-bener ngalamin breakthrough yang masih badung-badungnya Rishi itu ya? Sebenarnya nggak badung sih, lebih ke arah yang dulu tuh nggak nyampe segitunya pasnya dapat education, tapi aku ngalamin breakthrough di situ. Mungkin yang bisa aku share adalah pertama the way we look at pendidikan sih. Kayak banyak orang yang anggap pendidikan itu sebuah burden, kalau nggak pressure gitu. Dan tapi satu hal yang buat aku membantu banget dari dulu adalah bukan tentang educationnya, tapi tentang self improvement gitu. Dan salah satunya self improvement terjadi yang paling dekat dengan kita sebagai anak muda adalah pendidikan. Jadi menurut aku ketika udah sampai satu klik momennya, I want to improve myself, itu salah satunya lewat pendidikan, itu yang buat the motivation to keeps on going gitu. Jadi bukan sebuah beban, bukan sebuah pressure, meskipun hal-hal itu tetap ada gitu di sekitar kita gitu. Tapi itu yang benar-benar buat aku bisa dari SMP terus SMA ke kuliah keep going on tuh, karena ya I basically want to improve myself dengan kesempatan yang ada gitu. Dan mungkin itu ya, karena Diji meyakini bahwa salah satu cara terbaik untuk mengimprove diri itu dengan edukasi ya. Salah satunya yang paling dekat juga gitu. Yang paling dekat juga gitu ya. Ya, jadi itu yang kemudian Mas Diko atau Pak Diko itu yang membuat anak-anak ini baru dua, atau nanti Williams bisa ini enggak, itu yang membuat mereka kemudian nggak gampang terpengaruh gitu ya, karena improvement terus. Tapi pusing nggak sih belajar lagi? Aduh. Ya honestly ada titik-titiknya ya, kan semuanya juga nggak ada yang manusiawi lah ya, kadang-kadang Rekwel juga kan ya, someday pasti pernah aduh bosen ya kayak gini gitu, pernah kan ya? Kalau saya lebih kayak tantangan ya, karena belajar sesuatu yang baru tuh nggak mudah, terutama kan untuk S2 ini ngambil sesuatu yang ada hal-hal yang kita belum pernah dengar, belum kita pelajari. Jadi tuh ya semakin belajar tuh semakin kita tahu banyak hal. Jadi itu yang memotivasi juga. Iya. Kalau Ricky apa tadi? Terkait tadi sih personally ada aja sih masanya. Pasti ada kayak titik fatigue-nya, titik burnout, titik capek tuh ada gitu. Dan itu sebuah hal yang normal sih. Kayaknya nggak cuma dengan belajar. Cara mengatasinya kalau kamu dengan apa? Kalau buat aku tuh dari dulu tentang belajar ya, aku selalu make it a system and habit kan gitu. Jadi menurut aku dengan kita udah mempunyai sistem dan habit yang solid, itu semuanya tuh jadi ketika masuk informasi baru, pelajaran baru, adaptasi baru, ngadepinnya tuh udah nggak perlu secara aktif kita harus berupaya kuat
gitu. Karena dari dulu udah yang kayak dibikin sistem secara perilaku habit maupun secara ditanamkan dalam diri dan hati dan pikiran, itu yang membuat jadi kayaknya semuanya tuh flow-nya lebih ada gitu. Gitu ya. Iya. Oke. William, apa tipsnya untuk anak-anak muda, untuk teman sebaya lah ya, sama-sama masih muda kan, untuk supaya bisa menjadi seperti kalian gitu. Punya komitmen, punya apa namanya? Kepribadian yang udah matang banget padahal di umur masih segini gitu. Menurut aku kita harus nempetin target di depan kita. Misalnya kayak kita masih kecil, kita tuh cari, oh aku mau mainan itu, kita kan pasti wah pengen banget mainan itu, kita kejar pokoknya ke orang tua kita, ke siapa. Nah sekarang kita targetin misalnya aku mau jadi hakim di pengadilan, aku tuh harus apa sih, kejar hal itu gitu loh. Dan ketika ntar di kampus, jangan cari teman-teman yang dikit-dikit, nongkrong yuk, main yuk, segala macam. Cari teman-teman yang juga tujuannya tuh sama kita. Jadi benar apa yang Om bilang tadi ya. Ya kita memang akan selalu berada di sekitaran orang-orang yang paling nggak sepemahaman sama kita, supaya kita jadi nggak keganggu-ganggu gitu ya. Oke, teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali, kita break lagi ke iklan ya. Oke, ini ada salah seorang Somer ya, Sobat Mercury Way of Life yang umurnya 19 tahun. Berarti sepantaran sama siapa ini? Williams ya? Enggak ya? Aku 22. 22 ya, berarti ini lebih muda lagi. Apa tipsnya agar nggak bosan belajar terus katanya? Wah, ini 19 tahun udah bosanan nih. Ini belajar dari Rockwell ini ya. Dan gimana cara mengatasi tugas-tugas kuliah yang kadang bikin depresi ya? Cocoknya mah dirimu ini. Gimana Rockwell kalau selama ini? Itu yang balik lagi ke tadi sih, untuk kita tahu tujuan hidup kita, kayak mau kemana sih kita berkarir, ataupun kita nih ke depannya mau 5 tahun, 10 tahun ke depannya mau jadi apa. Itu kita harus tahu dulu. Dan selain itu, kalau aku pribadi sebagai generasi penerus bangsa ya, kita bilang ya. Keren ya. Ya. Kita nggak hanya mikirin diri kita sendiri, tapi kita juga mikirin keluarga, dan kita juga mikirin gimana sih cara kita tuh supaya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, dan untuk ke masyarakat bagaimana gitu. Makanya ambil hukum nih salah satu kalau aku lihat tuh salah satu option yang bisa untuk memenuhi itu semua. Gitu. Iya. Oke, baik. Kalau Richie seperti apa untuk membantu Alwi ini supaya Alwi juga lebih rajin belajar? Mungkin kalau biar lebih nggak capek deh gitu. Karena menurut aku pasti kayak even ketika kita suka sama sesuatu, kalau dikasih tugas-tugas lama-lama at one point capek. Iya. Itu benar. Itu manusiawi ya. Totally normal gitu. Dan buat aku mungkin cara menyikapinya adalah ini sebenarnya mungkin nggak bisa sama ke tiap orang ya. Tapi aku yakin bahwa pertama education system dan kayak most of the time tuh sebenarnya kita diberi sesuatu yang kita sanggup. Seharusnya. Kalau misalnya nggak kita sanggup, berarti itu udah ada hal yang salah pertama. Dan yang kedua adalah kita kan sebenarnya education itu kan aku menganggapnya kayak hidup tuh ada musim-musimnya lah gitu. Dan ini musim-musim kayak ketika tadi 19 tahun hingga sekarang tuh musim ya untuk pursue education itu. Ya aku ngerasa ketika ada satu momen ini yang kita dikasih, kita punya dua pilihan gitu. Kita mau make the best out of it, atau kayak kita mau kayak complaining terus kayak ya udah nggak dapat apa-apa juga kan gitu. Jadi cara menyikapinya adalah carilah cara gitu loh yang unique to you ya. Setiap orang beda-beda caranya. Entah itu motivasinya, entah itu cara method untuk ngerjain tugas, belajar segala macam, pasti ada Pasti gitu. nemu ya. Kalau kita cari pasti nemu pasti ya. ada. Dan menurut aku yang terpenting adalah ya surround yourself with energy orang-orang dan motivasi yang membuat semua itu tuh terkesan nggak jadi dreadful, nggak bikin depresi, nggak sebagainya gitu. Iya. Jadi semuanya sih memang pada akhirnya balik ke diri kita ya. Yes. Mas Alwi ya. Semuanya balik ke kita. Nah kalau kata Richie ya, ayo belajar untuk bisa menemukan apa yang kemudian membuat kamu itu nggak gampang jenuh ketika belajar gitu. Pasti akan ada gitu ya.
Kenapa Ricky bilang kayak begitu? Karena masing-masing orang bisa beda-beda pengalamannya. William juga beda kan? Beda banget. Nah, gimana kalau William? 19 tahun ini berarti masuk awal kuliah. Awal kuliah. Pada saat itu tuh aku tuh bingung, cara belajar yang tepat tuh gimana, karena di SMA kan beda banget cara belajarnya, cara ngerjain tugasnya gimana. Ketika awal-awal kuliah itu aku nemuin, teman-teman ini nih ternyata giat ngerjain tugas, giat apa, aku jadi ikutan kan. Dan di mana sih, kalau di rumah aku bosen sendirian, aku ke kafe bareng teman aku, yuk kita ngerjain bareng di meja. Nah itu lebih seru. Dan kalau ngelihat mereka, mereka udah mau selesai kok, aku belum, aku makin giat ngerjainnya. Bukannya kayak mereka jadi malas-malasan, mereka kayak main game HP dulu nih semua, jangan cari yang kayak gitu. Lagi-lagi kalau William itu mengingatkan bahwa dengan siapa kita berteman itu yang mesti kita pilih-pilih ya. Iya, karena semakin kita ngelihat, wah kok mereka bisa lebih maju dari kita nggak mau kalah kan. Iya. Dan itu juga yang membuat kemudian William nggak gampang depresi ya. Iya. Meskipun tugas-tugas kuliahnya. Jangan sendirian gitu, jangan ngerjain tugas sendirian di rumah gitu. Sekali-sekali boleh kalau udah berat banget, tapi kalau bisa lah nyari teman untuk kayak kita nyari tugas bareng, kita sekalian ngobrol lah. Ini tugas gimana sih? Apa sih yang sulit untuk kita? Jangan sampai suasana di sekeliling kita membuat diri kita itu depresi sih, bener. Iya gitu ya. Oke. Itu Mas Alwi, mudah-mudahan bisa ada pencerahan lah ya. Meskipun semuanya memang balik ke diri kita masing-masing. Oke. Sekarang saya juga mau balik nanya lagi ke anak-anak ya. Anak-anak, kalian ini kan sebenarnya sudah di sisi ini sampai di titik ini saja. Kalau saya jadi papa kalian, saya bangga banget sama kalian. Artinya tidak sulit untuk tidur nyenyak buat saya sebagai orang tua gitu ya. Karena anak-anak saya pasti nggak akan kemana-mana, anak-anak saya pasti akan nggak jauh-jauh dari Tuhan dan lain sebagainya begitu ya. Tapi ada hal yang menarik juga yang Om ingin tanyakan ke kalian, atau paling nggak ingin dapat insight dari kalian. Seberapa besar menurut kalian papa mama itu membebaskan kalian soal waktu, soal segala macam belajar dan yang selama ini terjadi. Kalau Raquel seperti apa? Artinya gini, ada orang tua yang mungkin juga belum pulang, telepon. Nah itu kan mungkin apakah memang seperti itu ataukah lebih bebas gitu ya? Artinya ya udahlah, papa mama percaya sama Raquel, sama William, sama Richie. Pokoknya papa tahu, mama tahu apa yang kalian kerjakan pasti yang terbaik. Kalau Anda gimana melihat orang tua kalian? Kalau aku pribadi mungkin karena orang tua tuh tahu ya, ini anak nggak bakal jauh-jauh dari urusan pendidikan, dan kayak kebanyakan kan di rumah ya. Nah S2 ini nih kalau pergi keluar paling ke perpustakaan ngerjain tugas, jadi kayak kutu buku. Jadi orang tua tuh udah hafal ini kalau pergi. Iya, tadi siapa yang ngomong kutu buku William ya? Oh ini kutu buku ini gitu ya? Iya. Karena kan juga yang aku bilang S2 ini tuh sesuatu yang baru dan ada beban tersendiri di mana harus belajar lebih ekstra daripada orang-orang yang misalnya udah bergelut, udah kerja di bagian itu, jadi mereka udah ada pengalaman. Kalau aku untuk masuk sesuatu yang baru nih harus 2 kali untuk lebih belajar, 2 kali untuk lebih daripada mereka. Jadi kalau untuk masalah waktu atau lain sebagainya, aku sendiri sih yang ngatur, dan itu terbentuk dari kecil. Dari kecil tuh udah mulai kayak ngatur waktu, belajar kapan, main kapan. Jadi pas sudah besar nih terbentuklah pribadi yang udah tahu nih prioritasnya apa, udah tahu juga gimana cara ngatur waktu dan apa sih yang terbaik untuk diri sendiri gitu. Jadi artinya memang papa mama percaya gede banget kepercayaannya ke Raquel karena mereka tahu bahwa kamu tuh nggak jauh-jauh dari buku gitu ya. Iya. Gampang kalau anaknya kayak dia, kayak Raquel, kayak Cici Raquel gitu ya. Kalau kayak Richie gimana? Mungkin ya kalau buat aku pertama bersyukurnya ada di environment parenting ya. Karena parenting yang buat aku ada 3 sih kuncinya. Pertama trust, kedua boundaries, yang ketiga communication. Dan buat aku trust sama boundaries ini harus balance. Orang tua percaya sama kita, tapi juga harus ada boundaries tertentu yang kita ditanamkan nih, supaya kita nggak lewat batas. Jadi
boleh dipercaya, tapi juga kepercayaan itu ada satu Kayak ada ini ya, batasan-batasan. kayak orang main layang-layang ya, Iya. ditarik diulur Benar. gitu ya. Jadi dengan ada demikian Cowok soalnya, kalau cewek mah aman gitu. Cowok kayak gitu harus tarik ulur. nggak loose jadinya gitu. Nah. Yang kedua, aku juga personally memang yang lumayan mirip sama Cece ya, nggak terlalu banyak keluar rumah juga segala macam. Yang ketiga menurut aku, karena tiap kita bertiga juga beda-beda, yang kuncinya communication sih. Communication aja, maksudnya supaya at least setiap saat tuh ya papa mama tahu gitu kita lagi ngapain, kita lagi mau pakai waktu untuk apa, kita lagi butuh fokus untuk apa. Menurut aku di setiap keluarga perlu banget communication itu sih. Dalam hal apa gitu Ricci paling banyak meminta pendapat orang tua, atau apakah setiap kali misalnya mau pergi kemana selalu bilang, Pak, Ma, aku mau ke sini kayak gitu? Iya, menurut aku itu habit sih. Jadi setiap kali mau kemana, mau ngapain, at least tuh ya semua orang di rumah tahu ada gambaran picture-nya, Gitu supaya ya. nggak ada misunderstanding kan. Gitu. Oke. Dan dengan demikian juga kita ada sense of responsibility nih. Kita udah ngasih tahu kita lagi di mana, kita lagi butuh apa. Kalaupun nyampe misalnya, let's say harus pulang lebih malam pun, ya dijelaskan Baik, kenapa gitu. Maksudnya kita ya komunikasi sama-sama aja sih gitu. Jadi lama-lama jadiin sebuah kebiasaan, dan itu menghindari hal-hal yang nggak baik lah gitu. Kalau Requel kemana-mana masih diantar nggak? Enggak. Kalau aku puji Tuhan udah bisa nyetir, jadi kemana-mana nyetir sendiri. Dan kalau misalnya diantar ya, kalau misal kebetulan orang tua misal mau kemana, kita juga searah atau gimana ya diantar. Barengan gitu ya. Oke. Barengan. Jadi nggak selalu yang mesti minta antar kemana-mana. Iya, kita antar, komunikasi sih, kalau misalnya lagi mobil itu mau dipakai sama orang tua, kita juga mau keluar, kan nggak mungkin kita langsung ambil mobilnya pergi, tapi kita komunikasi juga kayak mau kemanapun itu, sampai jam berapa, rutinitas hari itu mau apa, dikomunikasikan gitu. enggak. Ya. Kalau diskusi dengan orang tua lebih banyak soal apa? Pendidikan atau whatever di perjalanan hidupmu itu selalu ke mama terutama, karena minggu lalu saya ngelihat ketika kita talk show, kamu bisa tidur loh di pangkuannya mamamu di depan banyak orang, itu padahal sudah S2 loh, masih bisa kayak begitu gitu, luar biasa. Iya, Gimana? kalau kayak gitu itu karena hubungan sama keluarga sih deket ya, dan apapun aku komunikasiin sih. Terutama kan pandangan atau masukan dari orang tua itu nggak hanya penting ya. Terkadang kalau ada yang nganggap kalau zaman sekarang kan, ngapain sih kamu kan udah besar, kayak semua bisa sendiri, tapi itu salah satu hal yang penting, dan juga cara nggak langsung buka pandangan kita lebih luas, karena masukan orang lain terutama yang udah senior itu juga hal baik sih kalau aku lihat ya sejauh ini. Iya, oke. Ayo, yang paling bontot ini, Williams. Kalau aku sendiri ya beda sama mereka berdua. Mungkin dalam seminggu mereka berdua pergi keluar rumah tuh cuman 2 harinya, 5 harinya di rumah. Kalau kamu aku kebalik, 5 Sehari di rumah, 5 hari di luar gitu. 2 hari di rumah, iya 5 harinya di luar, betul. Dan untungnya ada sistem dari orang tua itu kepercayaan, dan dari anaknya itu adalah kejujuran dan komunikasi tentunya. Jadi dimanapun aku mau pergi dan aku kayak pulang malam, aku pasti selalu ngabarin. Dan ngabarin itu bukan pada saat itu, tapi sebelumnya. Supaya orang tua aku tuh tahu, dan aku tuh sendiri nggak mau ngerusak kepercayaan orang tua aku yang udah dikasih ke aku. Karena misalnya aku nggak ngabarin, terus aku tiba-tiba pulang malam segala macam, kan nggak enak. Mereka udah kayak kasih kepercayaan yang lumayan luas bagi aku. Ya, Kalau William sendiri lebih banyak ngobrol intens sama papa mama, sama orang tua itu untuk apa misalnya? Apakah kalau setiap kali mau beli emas dan ngomong aku mau beli emas, boleh? Itu aku juga sistemnya orangnya adalah aku komunikasiin dulu segala sesuatu. Aku mau beli ini, aku mau beli itu. Kayak aku mau beli baju aja, aku ngasih tahu ke mereka kayak mau beli baju ini gitu loh. Cocok nggak gitu? Lebih Iya. ke itu. Aku kayak semuanya harus aku komunikasiin, karena suatu ketika kalau yang aku lakukan ternyata nggak sesuai dengan mereka segala macam, dan aku malah melukai hati mereka, kan jangan sampai gitu. Iya. Oke, kalian ini adalah berkah luar biasa buat papa mama ya. Dan kalian juga bersyukur bahwa Tuhan sampai hari ini memuluskan semua perjalanan hidup kalian. Tapi anak-anak, waktu kita yang membatasi. Sebenarnya kita pengen ngobrol banyak-banyak gitu ya. Mungkin saya mulai dari yang paling kecil deh, ya.
William, dengan segala kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan sampai hari ini, apa yang kemudian masih ingin Anda lakukan, masih ingin kamu lakukan dan menjadi mimpi terbesarmu dalam hidup ini? Mimpi terbesar aku adalah tentunya ngebahagiain orang tua aku ya. Cuman Yakin di nih? luar itu Direkam loh, membahagiakan orang tua ya. Bu Angel denger ya. Oke. Nanti Itu- kalau kapan-kapan enggak, bilang ke saya ya. itu harus dong. Ya. Itu ya. membahagiakan orang tua aku, dan aku ada mimpi sendiri adalah aku ngebangun lembaga bantuan hukum untuk ngebantu Yang tadi orang-orang tuh, di luar sana. orang-orang, Iya. iya, Dan nggak aku mampu. mau membangun adalah panti asuhan, panti jompo untuk orang-orang di luar sana. Wah, iya. Oke. Mudah-mudahan semuanya Tuhan berkati ya. Amin. Amin. Williams. Richie. Apa mimpi terbesarnya? Sebenarnya dari dulu kalau ditanya what is your dream gitu ya, meskipun mungkin sekarang nyampe sekarang pun masih ada belum gak ada gambaran teknikal yang terlalu detail, aku selalu jawabnya I just wanna simply become a blessing for everyone sih. Dalam gak harus dalam hal yang besar atau bagaimana, tapi dalam setiap hal yang aku lakukan di luar sana itu bisa menjadi berkat gitu, dan Iya, berkatnya iya. bisa memotivate mereka juga, dan juga nggak cuma untuk diri aku sendiri gitu. Tapi kalau kita mungkin ngomong lebih teknikal gitu ya, aku sempat punya mimpi yang baru tumbuh dari tahun lalu tuh. I just want to simply see gitu. Mungkin karena aku juga dalam dunia content creator lihat banyak brand kita di Indonesia gitu. Iya. Aku mau banget lihat one day itu karena sebenarnya sekarang pun kalau kita objectively speaking udah sanggup banget kok untuk kita masuk penetrate international market gitu. Dan aku pengen somehow contribute ke arah sana gitu. Jadi mungkin one of the ways that I can do ya di arah situ sih. Gitu ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan juga Tuhan tuntun kamu ke arah seperti kamu bisa, supaya kamu bisa merealisasikan mimpi besarnya. Rekwel, Kalau yang paling aku- cantik ini? Iya. Kalau aku ngerasa kayak Tuhan tuh berkatin aku tuh banyak banget sampai hal-hal yang enggak aku sangka Tuhan tuh kasih. Makanya tuh aku mau nggak hanya diberkati, tapi aku juga mau memberkati orang-orang sekitar aku, bahkan berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan salah satu hal kecil, ya mungkin bagi orang ini hal besar, ada juga yang anggap ini hal kecil, tapi menurut aku ini salah satu langkah aku tuh. Beberapa tahun lalu aku pernah nyumbangin rambut aku ke Yayasan Kanker Indonesia. Jadi rambut aku itu dijadikan wig untuk anak-anak yang kanker. Oh, Yang kanker terus dijual kemo, gitu ya? botak. Wignya dijual Jadi itu gitu. disumbangkan Oh, untuk mereka. iya. Dan ya itu salah satu langkah kecil yang aku lakukan yang bisa aku sharingkan saat ini gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak anak-anak luar biasa, anak-anakku, dan terus menjadi kebanggaan orang tua ya. Amin. Tuhan memberkati kalian, sehat-sehat terus. Papa mama juga semuanya sehat ya. Amin. Oke, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Thank you Williams, Thank you. Rekwel, sama Richie, dan saya Aldi juga pamit. Somer Way of Life, kita ketemu dalam Somer Way of Life selanjutnya. Sampai jumpa.